Yo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar? Adik-adikku dan kakak-kakakku, abang-abangku. Asik. Sekalian. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Alhamdulillah, esok kita akan memasuki bulan Ramadan sebagai puasa pertama kita. Kira-kira jadwal ngajinya bakalan sama atau enggak? Sama aja malam. Malam? Malam habis tarawih ya? Baik. Malam banget gitu? Enggak, habis terawih. Habis tarawih? Bobby usul sebelum sahur. Bu! Iya, aku kan di sini sebagai tuan rumah, jadinya biasa aja sih. Sahur bareng. Yang ngaji gini. Kopi dulu ya. Oke, kita masuk ya. Setelah kemarin kita sempat membahas apa itu definisi mukallaf dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukallaf sebagai basic mereka. Sekarang kita melanjutkan kajian itu. Hanya saja di PDF terjemahan yang saya kirimkan ke kalian itu gak ada teks ini. Itu ada beberapa teks yang hilang, ya. So, kalian ikutin saja penjelasan saya yang ada di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga agamanya, menjaga Islamnya, ya. Dan wajib juga untuk memproteksi agamanya, memproteksi dirinya dari segala hal yang akan merusak, yang akan membatalkan, yang akan memutus dirinya dari Islam. Dan itu disebut sebagai murtad, riddah, murtad. Wal'iyadu billah. Ya, kita meminta perlindungan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kathura fi hadha az-zamani التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. Dan telah banyak di zaman ini orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengucapkan sesuatu. Sampai-sampai gara-gara ucapannya tadi itu banyak sekali lafaz-lafaz yang mengeluarkan mereka dari agama ini. Dan mereka tidak merasa itu adalah sesuatu yang berdosa. Apalagi menganggap itu mengeluarkan dirinya dari Islam. Membuat dirinya jadi kafir. Jadi gini, hari ini kita hidup di zaman gara-gara social media, ya, di mana mu'allif ini sudah hidup di zaman yang jauh lebih lama dari kita. Di zaman beliau berkata, kita hidup di masa di mana banyak ucapan-ucapan, banyak keyakinan-keyakinan, banyak perbuatan-perbuatan yang itu mengeluarkan pelakunya, pengucapnya, orang yang meyakininya dari Islam. Dan kebanyakan dari kita itu tidak menyadari bahwa itu adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan yang betul-betul berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, yusbihur rajulu fiha, ada hadis sebelumnya, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti di masa yang akan datang akan ada, saking kekafiran ini tersebar, ada orang yang menjalani pagi mereka, memulai hari mereka dalam keadaan mukmin, dan di saat petang mereka jadi kafir. Di petang mereka dalam keadaan mukmin, di pagi mereka dalam keadaan kafir. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh betapa berbahayanya akhir zaman ini, di mana kita jadi bermudah-mudahan dalam mengucapkan sesuatu, meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Lebih dari itu, Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifa.
Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia itu gak sadar. Kalimat itu dia anggap biasa aja. Tetapi justru gara-gara kalimat itu Allah memasukkan dia ke dalam neraka, ya, ke dalam jurang neraka yang jarak perjalanan itu 70 tahun, 70 musim. Jadi gara-gara satu kalimat yang dia anggap itu sebagai kalimat yang biasa aja. Maka berhati-hatilah dalam berucap. Ya, ada minimal kalau semisal kita emang wali'adzubillah, enggak, kita sebagai umat Islam, ya sebagai manusia kita harus menjauhi segala macam larangan dari Allah. Kalau memang enggak tahan, jangan sampai ucapan yang keluar dari ucapan kita adalah ucapan yang mengandung kekufuran. Jangan sampai ucapannya itu adalah ucapan yang menyakiti yang susah taubatnya, yaitu yang menzalimi orang lain. Maka usahakan. Seperti apa ucapan yang mengandung kekufuran, habis ini kita akan bahas. Apakah itu termasuk ngetik di sosmed? Termasuk ngetik di sosmed. Ya. Wariddatu thalathatu aqsam. Dan murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. Murtad ada tiga bagian. Nah, seluruh hal yang akan saya sampaikan hari ini itu fokusnya untuk pribadi. Bukan untuk ngata-ngatain orang. Sekarang kan bahasan saya adalah murtad kan? Jangan sampai ketika kalian habis ini melihat beberapa tanda-tanda murtad pada teman kalian langsung kalian kafirkan. No. Ini untuk memproteksi diri sendiri. Karena untuk mengkafirkan orang lain itu dibutuhkan otoritas khusus. Kalau dulu di zaman pemerintahan Islam biasanya orang yang melakukan salah satu dari ucapan ini dipanggil. Maksud kamu ngomong gitu apa? Apa mungkin kamu salah ucap atau mungkin kamu deplikar oca? Ya, sabqul kalam ya. Mungkin nggak sengaja kamu ngomong gitu, mungkin kamu maksudnya nggak begitu, dipanggil biasanya. Setelah ditanya-tanya, kalau memang maksudnya begitu, baru diputuskan bahwasannya dia telah kafir. Sedangkan hari ini yang bisa memutuskan bahwasannya orang itu telah keluar dari Islam karena ribet ya, berat sekali, maka yang memutuskan adalah kita tahu orang itu kafir dari mana? Dari dia ngaku sendiri, saya telah keluar dari Islam. Atau sesuatu yang benar-benar jelas dari dia, bahwasannya dia telah kafir. Yang pertama, jadi murtad ada tiga jenis. Yang pertama i'tiqadatun wa af'alun wa aqwal. Pertama dari sisi i'tiqad, dari sisi keyakinan. Mungkin dia gak ngomong, mungkin dia gak melakukan sesuatu, tapi keyakinan yang membuat dia murtad. Yang kedua perbuatan, yang ketiga adalah ucapan. Dan sebenarnya perbuatan dan ucapan ini dikembalikan ke keyakinan nantinya. Jadi asalnya adalah keyakinan. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsira. Dan setiap pembagian tadi itu, ucapan, keyakinan dan perbuatan itu bercabang-cabang. Dengan cabang yang begitu banyak. Faminal awwali asyakku fillah. Yang pertama itu apa? Tadi ada 3, yang pertama apa? Keyakinan, yes. Dan dari yang pertama ya adalah meragukan Allah. Ya iyalah, kapan seseorang disebut Islam? Paling basic apa? Dia percaya sama Allah. Ya kalau orang udah meragukan Allah, meragukan sifat-sifat Allah, ya gimana dia disebut Islam? Jadi ini basic. Au fi rasulih, atau pada utusan-utusan Allah. Dia ragu sama Rasulullah. Benar gak sih Nabi Muhammad ini nabi? Benar gak sih Nabi Muhammad ini utusan Allah? Kayaknya Rasulullah ini bohong deh. Kalau meragukan, ya kita tahu Islam dari mana? Dari Rasulullah. Kita tahu Allah dari mana? Dari Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah saja kita ragu, berarti kita meragukan apa yang disampaikan, termasuk kita meragukan Allah. Ya kan? Lazim malzum kalau dalam ilmu mantik. Awil Quran, atau meragukan Al-Quran. Gak boleh ya meragukan Al-Quran. Kita harus yakin Al-Quran adalah kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa diganggu gugat. Awil yaumil akhir, atau meragukan hari akhir. Kamu meragukan kiamat. Saya percaya Islam, saya percaya Quran. Tapi saya ragu sih ada hari kiamat. Loh, kan gak masuk akal. Hari kiamat disebutkan di Quran. Berarti kamu sudah meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Quran. Awil jannah, atau dia meragukan surga. Kayaknya surga gak ada deh. Saya percaya reinkarnasi. Saya percaya reinkarnasi karena kebanyakan nonton anime. Kalau itu cuma terlintas aman.
Apakah tidak boleh Mikir juga? gitu. Sekelibat gitu aja. Sekelibat tuh gimana maksudnya? Tiba-tiba habis nonton anime gitu. Jangan-jangan ini mikir. Jangan-jangan. Tetap kita beriman, cuman kita mikir. Cuma sekelibat gitu aja. Sekelibat tuh gimana, Bos? Kalian tiba-tiba sekelibat meragukan surga gitu? Bukan. Kepikiran aja. Kepikiran. Kalau kepikiran kayak apa ya kehidupan? Nah, nanti di akhir ada bahasannya. Nanti di akhir ada bahasannya. Awin nar. Awin naru. Awin nari. Ya, au fi rasulihi au fil qur'ani au fil yaumil akhir au fil jannah. Awin nari. Atau neraka. Meragukan neraka. Atau kalau yang dia maksud isekai itu adalah kehidupan setelah kematian, dia menuju dimensi baru yaitu surga dan neraka, ya mungkin masih bisa. Kalau dia buat definisi dia sendiri. Hah? Ya. Kalau definisi isekai yang di anime apa? Kita enggak, isekai versi anime itu kita hidup tiba-tiba masuk ke universal lain. Tapi universal yang pertama itu masih ada. Nah, kalau dia masih meyakini itu enggak boleh. Nah, yang harus diyakini, karena yang kita yakini orang yang telah masuk surga berarti dunia sudah runtuh, udah gak ada. Kalau dia edit, isekai versi saya itu begini dan saya mau percaya ini, nah, mungkin masih aman. Awis thawab, atau dia meragukan bahwasanya Allah memberikan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Awil iqab, atau dia meragukan siksaan yang Allah berikan. Ini biasanya dari ashabul awatif, orang-orang yang membangun Islamnya atas dasar baperan. Hari ini ada banyak sekte-sekte dalam Islam yang dia itu tidak peduli dengan teks-teks syariat. Dia fokus itu sama bab hati. Gak mungkin Islam ini kasar, gak mungkin Islam ini kejam. Iya, Islam itu gak mungkin kejam, Islam itu gak mungkin kasar kalau kamu belajar benar. Tapi karena gak mungkin sih Allah itu nyiksa seorang hambanya. Itu karena dia mengedepankan hatinya, mengedepankan emosinya daripada kebenaran yang ada. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi, atau seumpamanya seluruh hal-hal yang telah disepakati, yang telah diijma, yang telah jelas adanya. Kalau sesuatu yang gak jelas, maka kita gak wajib untuk mempercayainya. Misalnya, kewajiban seseorang untuk sholat witir. Ya, apakah wajib sholat witir? Dalam mazhab Hanafi wajib. Ya kan? Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i gak wajib. Nah, kan ini tidak mujma, tidak ijma, tidak disepakati oleh semua ulama. Kamu meyakini atau kamu meragukannya, itu gak masalah. Aw i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi. Atau dia meyakini kurangnya satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib sifat itu dimiliki oleh Allah, alias yang itu pasti ada pada diri Allah Tabaraka wa taala secara ijma. Seperti apa? Al-ilm. Ilmu. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui segala detailnya. Kamu meyakini, ketika kamu meyakini Allah Maha mengetahui, artinya kamu meyakini Allah Maha mengetahui yang general dan yang juz'iyat, yang detail-detail. Orang-orang falsafat Yunani dahulu, dan ini diamini oleh sebagian sekte Islam, ya, itu mereka meyakini Allah itu hanya mengetahui kulliyat, mengetahui hal-hal yang sifatnya general. Gimana ini jelasinnya ke kalian? Tetapi detail-detailnya Allah itu tidak tahu. Itu bahasa mereka. Sedangkan kita untuk mengakui bahwasanya diri kita sebagai orang Islam, meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini Allah itu mengetahui detail-detail dari seorang manusia, bahkan yang ada di dalam hatinya, masa depan dan selanjutnya. Jadi harus meyakini. Dia harus meyakini Allah itu ada. Itu yang pertama. Dia harus meyakini Allah memiliki sifat. Setelah kita meyakini Allah itu ada, Allah memiliki sifat. Di antara sifatnya adalah Allah Maha mengetahui. Di antara sifatnya adalah Allah Maha melihat. Di antara sifatnya adalah Allah Maha mendengar. Aw nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Atau dia menisbatkan satu sifat yang sifat itu harusnya kita wajib mensucikan Allah darinya secara ijma, seperti jisim, anggota tubuh. Misalnya,
kamu meyakini bahwasanya Allah itu punya mata, di mana matanya itu nanti ada detail, pupilnya seperti ini, ada hitamnya, ada putihnya, di belakang ada rongga-rongga, nanti itu ada dan sebagainya. Nah, pendetailan-pendetailan semacam itu yang kamu sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat kamu kufur. Apa bedanya kamu sama orang Hindu? Hah? Apa bedanya kita sama orang Hindu? Orang Hindu kan meyakini demikian. Ya. Apa bedanya kita dengan orang Kristen ketika mereka meyakini Yesus yang bisa menjelmakan dirinya sebagai manusia? Kita sebagai umat Islam tidak. Kita menafikan Allah dari segala itu. Dan orang meyakini dengan keyakinan tadi maka dia telah kafir keluar dari Islam. Kecuali sebagaimana diyakini oleh saudara-saudara kita dari orang-orang Salafi. Lagi-lagi ini kembali ke saya gak mau membahas sekte terlalu dalam. Tapi ini untuk menjelaskan perbedaan kita dengan mereka dan bukti bahwasanya kita tidak mengkafirkan mereka. Jadi kita meyakini bahwasanya sebagai ahlu sunnah yang diyakini oleh mayoritas masyarakat dunia, Asy'ariyah, Maturidiyah dan selanjutnya, kita memiliki keyakinan berbeda dengan orang-orang Salafi. Orang-orang Salafi meyakini bahwasanya Allah memiliki tangan, tetapi tangannya berbeda dengan kita. Allah berfirman, ada satu istilah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kan ada bahasa tangan. Orang-orang Salafi meyakini, yang kita sebut sebagai Wahabi, itu meyakini bahwasanya tangan itu ya tangan. Tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Tangan yang tidak bisa kita manakan dengan apapun. Nah, yang begini kita hukumi mereka sebagai aliran yang tidak tepat. Lebih kejam lagi aliran sesat. Sebagaimana mereka pasti meyakini bahwasanya kita aliran sesat. Jadi sama-sama saling sesat menyesatkan. Ya, itu kalau misal kita detailkan ya. Sesat menyesatkan ini adalah sesuatu yang akan terjadi sepanjang masa. Kita harus jujur dalam beragama. Jangan kemakan dengan emosional. Tapi kita harus berdamai dengan mereka. Loh, masalah berdamai mah berdamai. Kita ngopi bareng itu gaskan, bos. Iya, serius. Mau sama Kristen ngopi bareng, ngopi bareng. Kita menyesatkan orang Kristen, tapi kita ngopi bareng sama mereka. Nah, sama dengan mereka. Tapi kita tidak mengkafirkan karena yang kita kafirkan adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ya, Allah memiliki anggota tubuh seperti ini, ya. Nah, orang-orang Salafi tidak meyakini itu, berbeda. Ya. Sedangkan kita sebagai orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, kita meyakini dengan kita maknakan yadullahi fawqa aydihim contohnya tadi. Tangan Allah di atas tangan mereka, itu antara dua. Ada tafwid, ada takwil. Tafwid itu yang terserah Allah deh. Maksudnya ayat ini Allah deh yang paham. Dan ini yang saya yakini. Udah ambil aja. Haus ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yang pertama kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan ini yang saya yakini, tafwid. Ini yang saya yakini. Kadam Sidik meyakini ini. Terserah Allah. Allah mahamin gimana? Ya udah terserah Allah. Kemudian makna yang kedua adalah takwil. Tangan itu secara bahasa bisa bermakna sebagai kekuasaan. Berarti kita memanakan kekuasaan Allah di atas kekuasaan para manusia. Kekuasaan mereka. Kalian gak perlu memperdalam ini. Ya, gak perlu memperdalam ini. Dan bagi penonton-penonton yang ada di rumah, kalian gak usah fokus pada sekte-sekte, pada golongan-golongan. Enggak. Kalian, yang penting secara umum, hal-hal yang basic, Allah maha mengetahui setiap detail, itu cukup. Allah berbeda dengan makhluk, itu cukup. Gak usah kalian masuk perbedaan pendapat, aduh bingung ini, Wahabi lah, aduh NU lah, Muhammadiyah lah, udah. Gak usah fokus. Yang penting kalian di sini yakini Allah itu maha melihat, Allah maha sempurna, Allah maha mengetahui setiap detail dari manusia, dan Allah berbeda dengan makhluk. Itu cukup. Oke? Au halala muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-din bid darurati mimma la yakhfa 'alaihi. Atau haus bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan
secara ijma yang telah diketahui secara basic minad dini bid-darurah dari sesuatu yang tidak samar baginya, seperti zina. Zina itu jelas haram kan? Tetapi tiba-tiba keluar satu golongan yang menghalalkan zina. Murtad dia. Dia meyakini bahwasanya zina itu halal. Jadi haram itu terbagi menjadi dua. Ada haram yang telah disepakati dan telah jelas, dan ada haram yang tidak disepakati dan tidak jelas, alias gak semua orang tahu. Zina adalah sesuatu yang semua orang tahu bahwasanya hukumnya haram. Iya kan? Anak kecil tahu zina itu haram. Tiba-tiba keluar satu golongan yang menghalalkan zina. Nah, maka dia telah kafir. Pelaku zina yang masih meyakini zina itu haram, itu gak kafir. Dia hanya berdosa, melakukan dosa besar. Tapi orang yang tidak berzina dan meyakini zina itu halal, kafir dia. Jadi meyakini bahwasanya zina itu halal lebih besar dosanya. Karena ini sudah berhubungan dengan usul akidah. Aman? Wal liwat. Liwat ini bahasanya apa ya? Anal. Masuk lewat belakang. Entah masuk ke cewek atau masuk ke cowok. Jangan ketawa, ini ilmu. Wal qatli, dan membunuh. Membunuh ini jelas haram kan? Membunuh tanpa hak maksudnya ya. Membunuh jelas haram kan? Tiba-tiba dihalalkan. Bolehlah bunuh-bunuh. Wassariqati, dan mencuri. Mencuri jelas haram, tiba-tiba dihalalkan. Maksudnya ini kan semua jelas kan? Jelas haramnya kan? Tiba-tiba muncul satu golongan yang menghalalkan. Wal ghasbi, dan mengambil paksa. Ya, mengambil paksa. Merampoklah dan sebagainya. Au harrama halalan kadzalika kal bai'i. Atau dia sebaliknya, dia memang tidak mengharamkan yang halal. Tidak menghalalkan yang haram, tapi dia mengharamkan yang halal. Kal bai'i, seperti jual beli. Hukum jual beli itu kan jelas kan? Halal kan? Tetapi tiba-tiba muncul satu golongan yang bilang jual beli haram. Wan nikahi, dan nikah halal tiba-tiba diharamkan. Iya kan? Ya itu contoh. Au nafa wujuba mujma'in alaihi. Kadzalika kas-shalawatil khams. Atau dia menafikan kewajiban sesuatu yang telah disepakati. Yang wajib dia bilang enggak wajib. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Enggak deh, kayaknya subuh itu enggak wajib. Yang wajib itu zuhur doang. Kafir. Kan soalnya kan udah jelas kan? Au sajdan minha, atau menafikan siapa? Buka aja. Ada yang nyariin. Udah gak perlu di-cut. Iya? Engki, alhamdulillah. Kenapa Ki? Pas ya? Engki? Aneka eko me sa ki bede swarga nari. Engki? Minta ko pur nang bisa. Eka ini. Nang ano neka. Law embong ni. Oh, Engki. Tore nada. Engki, tore. Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berapa menit barusan itu? Mantap. Au sajdan minha, atau dia itu meragukan satu sujud darinya. Satu sujud dari sholat yang sudah jelas, tiba-tiba enggak sih, enggak wajib ini. Waz zakah, atau dia meragukan kewajiban zakat. Was-saumi, dan dia meragukan puasa. Wal haji, dan dia meragukan haji. Wal wudu'i, dan dia meragukan kewajiban wudu. Au aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau dia tiba-tiba mewajibkan sesuatu yang enggak wajib yang telah disepakati. Kalau yang tidak disepakati, maka enggak masalah. Seperti witir tadi. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak. Nah,
Au nafa masyru'iyyata mujma'in alaihi kadzalika karrawatib, atau dia meniadakan disyariatkannya sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama walaupun hukumnya sunnah. Seperti apa rawatib? Enggak ada itu sunnah rawatib itu. Aw azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia berniat jadi kafir di masa depan. Misalnya, hari ini aku Islam sih, besok aku masuk Kristen. Dari sekarang aja kamu udah kafir, udah murtad. Sebagaimana yang ku ceritakan kemarin, punya teman, dia tiba-tiba bilang, ini adalah malam terakhirku jadi Islam, makanya aku mau sholat isya perpisahan sama Tuhan ya. Jadi sekarang kau udah murtad. Sejak bilang ya. Sejak dia berkata seperti itu, dia sudah murtad. Hatinya pun sudah. Aw ala fi'li syai'in fil hali mimma dzukir, atau dia melakukan berniat ya, atau dia melakukan sesuatu yang tadi itu berniat sekarang. Mimma dzukir, dari seluruh yang kita sebutkan tadi itu dia sudah melakukan itu sekarang. Au taraddada fihi, atau dia meragukan seluruh yang disebutkan tadi. Au taraddada fihi, atau dia meragukan, ya, apakah aku masih Islam apa enggak? Apakah aku masih akan bertahan di agama ini atau tidak? La waswasuhu, bukan waswas. Kalau waswas itu enggak mengeluarkan kamu dari Islam. Waswas itu ada orang waswas. Aku masih Islam apa enggak ya? Aku masih Islam apa enggak ya? Itu waswas. Taraddad ini dia meragukan apakah aku masih akan bertahan di agama ini atau tidak. Beda. Tahu kan bedanya? Aku agak kagok ini untuk ngejelasin karena perbedaannya tipis tapi beda banget. Yang kafir yang mana? Yang dia ragu akan bertahan atau tidak. Paham di sini? Au ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau dia mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena ini sudah jelas diketahui. Sudah jelas hukumnya bahwasanya Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah. Membersamai Rasulullah. Tiba-tiba dia meragukan, kayaknya enggak deh, Abu Bakar bukan sahabat Rasulullah. Jelas ya? Nah, tetapi ada beberapa manusia-manusia yang tidak disepakati apakah dia sahabat atau tidak. Ya? Misalnya, sebutlah seorang sahabat itu bernama Hakiki. Ada satu riwayat menyebutkan Hakiki pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ada satu riwayat menyebutkan Hakiki enggak pernah ketemu Rasulullah. Hakiki ini tabi'in, bukan sahabat. Nah, itu enggak masalah. Tetapi yang sudah jelas seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini kan sudah jelas. Dia masih meragukan. Enggak boleh, kafir. Au ankara risalata. Au risalata wahidin minar rusuli mujma'in. Typo ini. Al-mujma'i ala risalati. Ini harusnya. Ya. Atau dia meragukan, atau dia mengingkari satu utusan dari utusan yang telah disepakati oleh seluruh umat. Yang telah disepakati oleh seluruh umat, misalnya Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Isa. Enggak deh, kayaknya Nabi Isa itu bukan rasul itu. Tapi yang enggak disepakati, enggak masalah dia meragukan. Contohnya Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Tahu kalian? Tahu. Yang membangun benteng Ya'juj Ma'juj. Itu ada ulama yang bilang dia nabi, rasul, ada yang bilang enggak, dia cuma wali. Maka ketika kamu mengingkari kerasulan Dzulqarnain itu enggak masalah. Atau beberapa orang-orang lain yang begitu terkenal. Luqmanul Hakim. Ada yang bilang dia nabi rasul, ada yang bilang enggak, dia hanya seorang wali. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an. Ini jahada ay ankara. Atau dia mengingkari satu huruf yang telah disepakati dari Al-Quran.
Misalnya dia mengingkari keberadaan ayat Qul huwallahu ahad. Enggak, Qul huwallahu ahad ini bukan dari Al-Quran. Tetapi yang tidak disepakati, maksudnya perbedaan qiraah, contohnya apakah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Ini ada perbedaan. Ada yang menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada yang menganggap bismillah masih bagian dari Al-Fatihah. Kalau dia mengingkari yang pertama, yang bismillah bagian dari Al-Fatihah atau tidak, itu nggak masalah. Tapi kalau yang sudah jelas seperti Qul huwallahu ahad, nggak boleh. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Atau dia menambah satu huruf yang telah disepakati bahwasannya ia bukan bagian dari Al-Quran, tetapi dia masih meyakini ianya bagian dari Al-Quran. Kebalikannya yang tadi. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustakan seorang rasul, mengingkari seorang rasul. Au naqasahu, atau dia au naqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi, atau dia mengurangi kedudukan rasul tadi, atau dia mengurangi nama, sama seperti yang tadi, kedudukan rasul tadi itu dengan tujuan merendahkan rasul tadi itu. Apaan itu si Yusuf? Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Dia bermaksud untuk merendahkan Nabi Yusuf. Gak boleh. Merendahkan Nabi Musa. Apaan itu si Musa? Apaan itu si Isa? Wal'iyadzubillah. Au jawwaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau dia masih meyakini kayaknya masih ada deh nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diyakini oleh beberapa orang. Dan ini banyak setelah Rasulullah ada itu banyak, ada Musailamah, Al-Kadzab, dan sampai detik sekarang ada aja orang-orang meyakini diri mereka itu sebagai nabi. Nabi-nabi palsu. Suatu hari pernah ada satu orang yang ditangkap oleh seorang khalifah. Ya, ditangkap oleh seorang khalifah. Kemudian sang khalifah bertanya, "Apa mujizat kamu?" "Mujizat saya adalah mengetahui seluruh isi hati kalian yang ada di sini. Semua yang ada di sini saya tahu. Kalian sekarang sedang memikirkan apa? Ya udah, sekarang coba buktikan apa yang kami pikirkan di sini. Kalian semua berpikir bahwasanya saya ini pembohong kan?" Nasallallahu alaihi wasallam. Wal qismu tsani al-af'al. Dan bagian yang kedua, tadi yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua sekarang adalah al-af'al. Yaitu murtad versi perbuatan. Kasujudin li sanamin, sebagaimana bersujud pada patung. Ya? Meskipun bercanda. Bercanda. Nah, habis ini ada pendetailannya. Ya. Au syamsin, atau kepada matahari, au makhlukin akhar, atau makhluk yang berbeda. Para ulama ada pembahasan panjang perihal ini. Perihal sujud ini lebih berat lagi. Imam Asy-Syarqawi dan Imam Al-Bujairami itu menganggap bahwa kalau sujud ini mutlak kafir. Nggak bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Maksudnya adalah Udah pasti. langsung mengeluarkan dia dari Islam. Sujud. Kalau tidak dipaksa. Kalau bukan dipaksa, ayo tak kasih pedang koniku. Ini sujud. Ya. Kalau selain sujud seperti menunduk, ruku dan sebagainya, itu bisa kafir bisa enggak. Kalau dia meyakini bahwasanya keagungan yang di depannya memberikan keagungan kepada yang di depannya sebagaimana keagungannya kepada Allah, kafir. Tapi kalau tidak, maka haram. Nunduk, ruku begini itu haram. Tetapi ada sebagian ulama sebagaimana yang, mohon maaf teman-teman, barusan tiba-tiba HP-nya storage-nya tiba-tiba full karena saya ngerekamnya pakai HP pribadi saya. Nah, sampai di mana tadi? Al-Qurdi. Nah, baik.
Hanya saja perihal ruku, perihal menunduk ya. Menunduk ini haram. Haram. Tapi kalau semisal sampai mengagungkan sebagaimana pengagungannya terhadap Tuhan, maka bisa kafir. Sujud itu sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syarqawi, Bujairami, mutlak kafir. Tapi di sana ada sebagian yang mendetailkan di sana perihal sujud. Detailnya sebagaimana yang tadi. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurdi. Beliau menukil perkataan Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-I'lam. Ya, ini ada di kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Sujud pun demikian. Hukum asalnya adalah haram. Kalau kafir atau tidaknya tergantung dari niat sang pengucap. Sang pensujud. Bisa sampai kufur kalau dia meyakini pengagungan. Kalau dia tidak meyakini pengagungan alias tujuannya adalah untuk Allah tetapi lewat orang ini, itu haram. Lagi-lagi kita sepakati haram. Tapi kalau dengan tujuan berurusan tidak sampai kepada kekufuran. Tapi dekat dengan kekufuran. Tetap haram. Makanya kita harus dan wajib untuk menghindari segala macam bentuk ketundukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cium kaki orang ibu. Kan cium kaki. Cium kaki, bukan sujud. Sujud termasuk kepada orang tua haram. Kalau sujud. Sujud kepada orang tua, sujud kepada pacar, itu haram. Kemarin saya punya kawan, teman-teman. Saya punya kawan, adalah. Itu dia tiba-tiba minta maaf sama pacarnya sampai sujud-sujud. Haram. Saya langsung bilang ke dia, haram. Kalau itu lah, yang di Syekhana itu lah. Di Syekhana, kenapa? Sampai sujud? Sampai sujud. Nggak boleh, haram. Haram. Sujud di makam Rasulullah. Sujud di makam Abdul Qadir Al-Jilani. Sujud di makam Al-Imam Syafi'i. Sujud di makam siapapun, haram, haram, haram. Tapi apakah kita hukumi mereka kafir? Kita tanya dulu, maksud kamu barusan itu apa? Nah. Dan ketika haram, kita wajib untuk mendatangi mereka, ya, dan mengingatkan. Ini nggak boleh, ini haram. Jika tidak memberitahu. Nanti habis ini akan ada bahasanya. Wal qismu tsalits al-aqwal. Yang ketiga ini adalah ucapan. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasir. Dan ini jumlahnya begitu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Minha ay yaqula li muslimin. Di antaranya adalah ketika seseorang berkata kepada saudara muslimnya, ya kafiru, au ya yahudiyu, au ya nasraniyu. Dia ngomong ke saudara Islamnya, fir kafir. Yahudi, Yahudi kau, Nasrani kau, Kristen kau, Konghucu kau, Buddha kau, kafir kau. Kepada saudara Islamnya. Itu langsung terbalik ke dia. Ini ada hadisnya. Makanya jangan bercanda-bercanda urusan ngafir-ngafirin orang. Berbahaya. Para ulama menyebutkan, andai kata aku melihat kepada satu orang ini, satu tanda keislaman dari dia, aku akan langsung berhusnudzon, dia masih Islam. Dan andai kata aku melihat ada 99 tanda kekafiran dan aku melihat satu tanda keislaman dari dia, aku akan tetap berhusnudzon, dia adalah Islam. Makanya berbahaya teman-teman ya. Berbahaya, jangan mudah mengkafirkan orang. Tapi kita boleh untuk mengatakan kepada orang lain, misalnya Bobby melakukan sesuatu, contoh Bob, melakukan perbuatan yang digadang-gadang merupakan perbuatan kekufuran. Aku boleh, Bob, perbuatanmu itu perbuatan kufur, Bob. Aku tidak menghukumi Bobby kafir, tapi aku menghukumi perbuatan Bobby adalah perbuatan kekufuran. Itu boleh. Meyakini zodiak. Itu kan perbuatan kekufuran. Au ya adimaddin, ateis. Muridan bidzalika anna alladhi alaihi al-mukhatab. Nah, ini penting nih. Minad dini kufrun. Dengan tujuan, ya, dengan bermaksud kufrun au yahudiyatun au nasraniyah, ya. Dia dengan tujuan bahwasanya orang-orang yang dia ucapkan tadi itu betul-betul kafir atau betul-betul Nasrani atau betul-betul Yahudi, au laysa bidinin atau betul-betul ateis. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, atau dia tiba-tiba melecehkan satu nama dari nama-nama Allah. Allah memiliki banyak nama dan dia melecehkan salah satunya. Ini sudah jelas ya. Awwa'dihi
aw wa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Atau dia melecehkan janji baiknya Allah dan janji buruknya Allah. Dari sesuatu yang tidak samar baginya, hal tersebut dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ayyaqula law amarani Allahu bikadza lam af'alhu. Atau seseorang itu berkata, andai kata Allah nyuruh aku begini, gak bakalan aku lakuin. Itu berarti dia seakan-akan nantang Allah. Iya, jangankan kamu, Allah nyuruh aku aja, aku gak bakalan nurut. Nah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Tapi kalau semisal seseorang bermaksiat, itu gak kafir ya. Misal dia gak nurut, tapi dia gak mengucapkan, Allah nyuruh kamu sholat, kamu gak sholat. Allah nyuruh kamu jangan zina, kamu tiba-tiba berzina. Apakah kamu kafir? Enggak, kan kamu gak nurut. Tapi kalau kamu nantangnya itu loh yang kamu dianggap kafir. Tadi pop mie ku loh belum habis. Aku tiba-tiba lemas. Sorry teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Break iklan Bumi. Tidak di endorse. Tidak di endorse ya. Dimasak keras. Enggak. Wih, jelas petela aja. Tapi soalnya aku. Enak makan kopi. Siapa tahu masuk kopi Inggris masuk. Kopi nyaman. Wah, gen kopi. Nyaman. Kira sedot so. Rendam nih. Nonton ya, pikir rendah. Bapak aja dicukup ini dulu. Nih. Aw law saratil qiblatu fi alhamdulillah. Aw law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Atau andai kata kiblat itu ngadepnya ke sini, aku gak bakal mau sholat ke sini, ngadep sini. Nantang lagi. Aw law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Even Allah ngasih aku surga, aku gak bakal mau masuk. Nantang, gak boleh nantang Allah. Mustakhifan au mudhiran lil inadi fil kul. Dalam keadaan dia meremehkan, merendahkan, dan menampakkan bahwasanya dia itu betul-betul nantang Allah pada setiap tindakannya. Itu contoh aja tadi ya. Silakan perbanyak contoh di otak kalian. Wa ka'ayyaqula law akhadhani Allahu bi tarki salati ma'a ma ana fihi minal marad zalamani. Allah ini kalau masih nyiksa aku gara-gara aku gak sholat dalam keadaan sakit begini, Allah berarti zalim. Aw qala li fi'lin hadatha hadha bighairi taqdirillahi ta'ala. Atau dia mengatakan ini terjadi bukan atas takdir Allah. Sama, kafir juga. Aw walau syahida 'indil anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimina bikadza ma qabiltuhum. Atau even yang bersaksi, yang menganggap, yang nyuruh, yang begini, itu seluruh para nabi, seluruh para malaikat, dan seluruh umat Islam, gak akan aku terima, gak peduli aku. Aw qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan yaqsidul istihza. Aku gak bakal ngelakuin ini walaupun itu sunnah, dengan niatan merendahkan. Nih, orang gak melakukan sunnah, itu gak masalah. Tetapi dia merendahkan satu sunnah Rasulullah, itu kafir. Rasulullah SAW itu kan sempat mengisyaratkan, wa man taraka sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati wa man tarakaha falaysa minni. Kalau gak salah gitu hadisnya. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia bukan dari golonganku, bukan golongan saya. Maksudnya ya bukan golongan Rasulullah. Maksud daripada hadis itu, meninggalkan pernikahan dan sebagainya, itu bukan orang gak nikah, habis itu bukan bagian golongan dari Rasulullah. Maksudnya di situ adalah orang yang mengingkari sunnahnya menikah. Paham ya? Orang yang ngenyek, orang yang ngejek, orang yang merendahkan, orang yang tidak menganggap ini bagian dari sesuatu yang baik. Itulah yang dekat kepada bukan golongannya Rasulullah. Au lau kana fulanun nabiyyan ma amantu bih. Atau ketika seseorang berkata, kalau Allah menakdirkan Bobby itu nabi, gak mau aku nurut sama Bobby. Ya gak ada ciri-ciri nabi pada Bobby. Gak ada. Apalagi kan nabi terakhir. Iya, nabi terakhir kan Rasulullah. Enggak, andai misal ada orang saking dia itu nantang Allah. Misal dia nantang Allah ya, dengan dia mengucapkan, kalau Bobby itu nabi,
nggak mau aku beriman sama Bobby. Au a'tahu 'alimun fatwa faqal aishu hadha asy-syara' muridan al-istighfafa. Atau ketika seorang alim memberikan fatwa kepada dia, kemudian dia berkata, syariat apaan ini? Dalam keadaan dia berniat merendahkan syariat Allah. Kamu boleh gak setuju sama fatwa seseorang? Kayaknya fatwanya ulama ini tuh gak masuk, kurang tepat deh, bertabrakan sama syariat, bertabrakan sama Al-Quran, bertabrakan sama hadis. Ya walaupun gak tepat sih, kamu siapa? Kamu bukan ulama gitu kan. Tapi maksudnya dengan ucapan seperti itu kamu tidak keluar dari Islam. Tapi kalau semisal andai kata nih, ulama memberikan kamu fatwa, dan kamu meyakini fatwa itu adalah fatwa yang berselaras dengan Islam, habis itu kamu mengenyek syariatnya, maka kamu keluar dari Islam. Aw qala la'natullahi ala kulli 'alim muridan al-istighraq asy-syamila li ahadil anbiya. Atau dia berkata, semoga laknat Allah diberikan kepada semua orang alim. Dan di antara orang alim itu siapa emangnya? Nabi-nabi itu kan alim. Kalau dia berniat laknat Allah bagi seluruh orang alim, di mana di antara orang alim itu adalah para nabi, murtad. Aw qala ana bari'un minallahi aw minal malaikati aw minan nabi sallallahu alaihi wasallam aw minal qur'ani aw minasy syari'ati aw minal islam. Atau dia berkata, saya berlepas diri dari Allah. Saya berlepas diri dari Allah atau dari para malaikat atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau saya berlepas diri dari Al-Qur'an, atau saya berlepas diri dari syariat, atau saya berlepas diri dari Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Sangat tipis sekali buat orang jadi murtad ya setiap hari. Makanya kita harus hati-hati. Kalau sholat itu kan baca ini kan syahadat, itu termasuk dianggapnya Syahadat. Tapi kalau semisal memang ada dosa-dosa yang spesifik, kamu harus syahadat. Dipisah. Misal kamu tiba-tiba meyakini nih, oh kayaknya Allah itu gak ada deh, kan murtad. Maksud, ya kamu harus syahadat secara spesifik untuk murtad tadi itu. Au qala li hukmin hukima bihi min al-ahkam asy-syari'ah laysa hadzal hukm au la a'rifu al-hukma mustazi'an bi hukmillahi ta'ala. Atau dengan satu hukum di antara hukum-hukum Allah. Hukum apaan ini? Ini mah bukan hukum yang aku tahu ini kebenarannya maksudnya. Dalam keadaan dia itu merendahkan hukum Allah. Au waqala Aw qala wa qad mala'a wi'aan wa ka'san dihaqa. Atau ketika dia mengisi satu gelas, ya, kemudian dia berkata ada satu gelas, satu bahasan dalam Al-Quran yang membahas tentang surga, wa ka'san dihaqa. Ya, nah dalam keadaan ngenyek. Ini habis ini ada contoh. Kalian kalau gak paham bahasa Arab kayaknya agak ribet gitu. Aku coba langsung selesaikan ya. Au afragha syaraban fakanat saraba. Au 'inda waznin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum. Au 'inda ru'yati jam'in wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdi al-istighfafi aw al-istihza'i fil kull. Maksudnya dari semua bahasan tadi itu, ketika kamu melakukan sesuatu, misal nih, ada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang A. Kemudian kebetulan ada kejadian di dunia nyata yang kira-kira ya berkaitan dengan A. Terus kamu langsung parodiin yang A ini kamu nyebut pakai ayat. Parodiin, kamu bikin parodi. Bukan untuk dakwah, bukan untuk menjelaskan, tapi kamu parodiin. Maka kamu kafir, keluar dari Islam. Kalau kamu tujuannya untuk mengenyek Allah, mengenyek ayat Allah. Tapi kalau semisal kamu tidak bertujuan ngenyek, maka haram. Nih. Wa kadza kullu mawdhi'in, ya. Wa kadza di mana tadi itu? Saya buka syarahnya dulu.
Terlalu banyak iklan kali ini ya. Wa kadza kullu mawdi'in istamala fihi al-Qur'an, atau seluruh kejadian-kejadian yang ternyata berkaitan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana tadi itu ya. Bidzalika fa in kana bighairi dzalikal qasdi fala yakfur. Kalau tujuannya bukan untuk bukan untuk mengejek, maka tidak kafir. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar, tetapi berkata Syekh Ahmad ibn Hajar yang dikenal sebagai Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, la tab'udu hurmatuhu, enggak jauh-jauh dari haramnya. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Begitu pula kafir orang-orang yang misuh, ngata-ngatain nabi atau ngata-ngatain malaikat. Sebagaimana Jibril alaihi salam. Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu memusuhi Jibril. Aw qala akunu qawadan in sallaitu, atau seseorang berkata, aku ini jadi germo. Aku ini sama aja kalau jadi germo kalau aku sholat. Apa bedanya aku sama germo kalau aku sholat? Au ma asabtu khairan mundu sallaitu, atau dia berkata, aku ini gak dapat kebaikan sejak aku sholat. Bukan bertanya, tetapi ngenyek terhadap syariat. Kalau bertanya, saya sering didatangi oleh seseorang. Dam, kenapa ya sejak aku sholat, aku tuh kok apes ya? Itu kan bertanya. Kalau bertanya, gak masalah. Gak sampai kafir. Tapi kalau dia sampai meyakini, apaan itu? Saya itu sejak sholat gak dapat kebaikan. Lebih baik saya gak sholat. Awis salatu la tasluhu li yaqsidul istighfafa biha awil istiza. Apaan itu? Sholat itu gak pantas buat orang kayak saya. Sholat itu buat orang miskin misalnya. Dengan tujuan merendahkan atau menghina. Aw istihlala tarkiha, atau dia itu menganggap halal meninggalkan sholat. Awit tasya'uma biha, atau dia menganggap sial dengan sholat. Aw qala li muslimin ana aduwuka wa aduwu nabiyika, atau berkata kepada seorang muslim, aku tuh musuh kamu dan musuh nabi kamu. Aw li syarifin ana aduwuka wa aduwu jaddika muridanin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau berkata kepada seorang syarif keturunan Rasulullah, aku ini musuhmu dan musuh kakekmu. Yang dimaksud kakeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini maksud, misal ada syarif nih keturunan Rasulullah, suka buat aneh-aneh sama kamu, menzalimi kamu misalnya. Kakeknya juga menzalimi kamu. Terus kamu ngomong ke dia, aku ini musuh kamu sama musuh kakekmu. Yang kamu maksud itu bukan Rasulullah, bukan karena Habibnya dia. Yang kamu maksud ya individu dia. Aku ini musuh kamu sama musuh kakek kamu. Maka tidak kafir. Kembali ke keyakinan lagi. Aw yaqulu syai'an min nahwi hadhihi al-alfadhil basyi'ati syani'ah, atau dia mengucapkan sesuatu yang seumpama dengan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi itu, yang al-basyi'ah ini artinya yang sayyi'ah, jelek, asy-syani'ah yang menjijikkan. Wa qad 'adda Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad, ini dua ulama yang begitu besar bernama Imam Ibn Hajar dan Qadhi Iyad rahimahumallahu taala fi kitabai hima, di dalam dua kitab mereka, ini typo lagi, Al-I'lami wa Syifa, ini dua kitab yang sangat terkenal, Asya'a kathirah, sesuatu yang sangat banyak, fayambaghi al-ittila'u 'alaiha, maka haruslah bagi seseorang untuk melihat dua kitab tadi itu. Fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Orang itu kalau enggak tahu tentang keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Mungkin sebelumnya, kalian pernah nggak ngomong atau meyakini sebagaimana yang terjadi tadi? Melakukan? Ada sih. Pernah ya? Nah, kalian kalau belum tahu bahwasanya sesuatu tadi itu menyebabkan seseorang jadi kufur, kalian akan terjatuh kan? Maka perlu bagi kalian untuk mengetahui mana saja rambu-rambunya. Wa hasilu aktsari tilkal ibarati yarji'u ila anna kulla 'aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw ma'siyatun aw yahudiyah. Ini typo ini kayaknya. Kayaknya enggak ada Dedi. Falyahdharil insanu min dzalika juhdahu. Hasil atau kesimpulan dari semua penjelasan tadi itu,
kembali kepada kesimpulannya ya. Seluruh keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang berujung pada penghinaan atau meremehkan Allah ya, atau kitab-kitab Allah, atau utusan-utusan Allah, atau malaikat-malaikat Allah, atau syiar-syiar Allah ya, atau hukum-hukum Allah, atau janji baiknya Allah, atau janji buruknya Allah, itu antara kafir atau maksiat. Maka hendaknya lah seorang manusia menghindari itu semua, jauh-jauh itu semua dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kurang 2 fasal, aku percepat habis ini 2 fasal karena habis itu selesai. Ada pertanyaan? Aman ya? Baik. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islami bin nutqi bi syahadataini. Wajib bagi seseorang yang telah tertimpa dalam kemurtatan untuk langsung kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal iqla'u amma waqa'at bihi riddah, dan segera mencabut segala macam hal yang berkaitan dengan kemurtatannya tadi. Entah berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Wa yajibu 'alaihi an-nadamu 'ala ma sadara minhu. Dan wajib baginya untuk menyesal atas segala macam hal yang keluar dari perbuatannya tadi itu. Wal azmu ala alla ya'uda limithlihi, dan berjanji atau mengikrarkan dia tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah, dan mengqada seluruh yang tertinggal dari kewajiban-kewajiban syariat pada masa-masa tersebut. Ada perbedaan antara kafir asli dan orang murtad. Kafir asli itu dia gak wajib untuk mengqadha salat-salatnya, puasanya dan sebagainya. Sedangkan orang murtad, selama dia murtad, kan ada masa-masa qadhanya tuh. Ada yang tertinggal, itu wajib untuk diqadha. Ngitungnya sadarnya mungkin kamu sadar murtad udah 3 tahun yang lalu. Bayangin 3 tahun baru. Ya udah, wajib. Jadi kewajiban bagi orang yang berdosa secara umum itu ada 3. 4 lah, 4. Yang pertama menyesali yang lalu. Yang lalu menyesal. Yang sekarang berhenti dan berikrar di masa depan tidak akan mengulangi. Dan kalau ada yang qadha, harus diganti. Itu saja. Fa illam yatub wajib istitabatuhu. Kalau tidak bertaubat, maka wajib untuk dimintai bertaubat. Biasanya dipanggil sama hakim, ayo kamu tobat. Dan nanti biasanya terjadi perdebatan panjang. Sampai kemudian penyebab dia keluar dari Islam itu hanyalah karena emang dia nantang aja. Kalau dia penyebab murtadnya itu nantang, ceprek. Jadi biasanya kalau di masa lampau, di masa kekhalifahan, orang yang murtad itu akan dipanggil. Ditanya, kenapa kamu murtad? Iya, saya menemukan keraguan pada A, B, C, D. Biasanya dipanggil ulama. Ulama yang memang pakar di bidangnya. Jelaskan. Terjadi diskusi. Kalau ternyata penjelasan ulamanya tadi itu masih bisa dibantah sama dia, nanti akan terus datangkan ulama sampai dia betul-betul menemukan kebenaran itu ada di depan nyatanya, tapi dia masih nolak. Kalau dia masih nolak, tapi kalau semisal belum ada yang bisa menjawab pertanyaan dia, itu biasanya masih terjadi diskusi panjang. Dipenggal. Murtad dipenggal. Dari syariat kita. Makanya dipanggil nanti. Wala yuqbalu minhu illa al-islamu awil qatl. Dan tidak diterima darinya antara dia masuk Islam atau dia di wa yabtulu biha shaumuhu, dan dengan kemurtatannya tadi itu batal puasanya. Wa tayammumuhu, dan batal pula tayammumnya. Wa nikahuhu qabla dukhuli, dan batal pula nikahnya sebelum dukhul. Jadi dukhul itu hubungan suami istri. Jadi kalau hubungan suami istri, nih laki-laki menikah dengan perempuan, ya, belum sempat berhubungan suami istri, tiba-tiba suaminya murtad, batal nikahnya.
Wa kadza ba'dahu illam ya'ud ila al-islami fil iddah. Begitu pula batal pernikahan suami istri setelah dukhul kalau dia tidak kunjung masuk. Mohon maaf teman-teman, barusan baterai saya tiba-tiba habis. Storage-nya juga habis. Terlalu banyak drama di episode kali ini ya. Kayaknya bakalan banyak cut-cutnya ini. Wala yasihhu 'aqdu nikahihi, dan tidak sah akad nikahnya orang murtad. Berbeda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli, misalnya orang Kristen, nikah, kita mengesahkan pernikahan mereka. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan haram sembelihan orang murtad. Wala yarithu, orang murtad tidak mewariskan karena hartanya dikembalikan ke harta umat Islam. Ini kalau masih ada pemerintahan ya, dikembalikan ke harta orang Islam. Wala yurathu, dan tidak diwariskan. Bapak yang punya anak murtad tidak dapat warisan anaknya. Wala yusalla alaihi, gak disolatin. Wala yughassal, tidak dimandikan. Wala yukaffan, tidak dikafani. Alias cukup bungkus-bungkus biasa. Wala yudfan, dan tidak dikubur. Cuman para ulama menyebutkan gak wajib dikubur. Cuman para ulama menyebutkan kubur aja biar baunya hilang, biar gak bau, biar gak mengganggu. Atau kalau emang gak niat dikubur, boleh aja dibuang di laut. Atau boleh juga dengan cara, pokoknya gak wajib dikubur. Karena murtad itu di dalam agama kita lebih rendah dari orang kafir asli. Murtad lebih rendah dari orang kafir asli. Wa maluhu fai'un, dan hartanya dikembalikan kepada orang Islam. Ini yang terakhir, fasal terakhir. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Wajib bagi seluruh orang mukallaf telah kita bahas kemarin ya, untuk melaksanakan seluruh yang telah Allah wajibkan kepadanya. Seluruh yang Allah wajibkan itu wajib untuk dilaksanakan. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya wajib untuk dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Wa yajibu alaihi ay yu'addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi min al-ityani bi arkanihi wa syurutihi. Dan wajib baginya untuk melaksanakannya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya dari rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ya, saya sholat subuh sih, tapi 1 rakaat. Wa yajtanibu mubtilatihi, dan wajib baginya untuk menghindari seluruh yang membatalkan hal-hal yang wajib baginya. Misal kewajiban baginya puasa, wajib menghindari hal-hal membatalkan puasa. Yang wajib baginya puasa, wajib menghindari membatalkan puasa. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Dan wajib baginya untuk memerintahkan orang yang meninggalkannya agar melaksanakannya. Wajib, hukum berdakwah wajib. Jadi misal hari ini kamu ngelihat ada orang gak sholat. Wajib bagi kamu untuk menegur orang yang gak sholat. Hukumnya wajib. Wajib. Sholat. Wajib sholat. Wajib sholat. Wajib diajak. Hukum asalnya wajib. Au ya'ti biha ala ghairi wajiha. Atau wajib bagi kamu untuk menegur orang yang melaksanakan sesuatu tapi bukan pada tempatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Misal dia sholat tapi salah-salah. Ya kamu wajib negur. Cara sholat kamu ini salah mas. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dhalika in qadara alaihi. Serius ini kitab banyak typonya dah. Dan wajib baginya untuk memaksa orang tersebut kalau dia mampu. Tapi maksanya itu bukan maksa yang, paham gak sih maksa yang berat? Enggak, bukan yang begitu. Tapi maksa ini maksudnya diperintah terus menerus. Kalau dia mampu, in qadara alaihi. Diminta terus menerus, gak peduli dia bosan. Maksudnya gak bosan-bosan. Diminta terus. Bukan tak pentung kau ya, bukan yang begitu. Bukan. Wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajaza 'ala al-qahri wal amr. Kalau dia gak mampu, maka wajib baginya untuk cukup ingkar dengan hatinya kalau dia tidak mampu untuk memaksa dan memerintah. Misal nih, kamu punya kawan gak sholat, tapi kamu gak mampu untuk ngajak dia, gak mampu juga untuk maksa dia. Minimal, kamu tuh ingkar dalam hati kamu.
bahwasanya kamu ini mengingkari perbuatan dia. Kamu meyakini bahwasanya perbuatan itu salah. Nggak benar ini perbuatannya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ketika kamu hanya mengingkari dengan hati kamu. Aqalla, ini bisa banyak. Aqalla ma yalzamul insanu 'indal 'ajzi. Itu adalah batas minimal yang wajib bagi manusia saat dia tidak mampu. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, dan wajib bagi orang mukallaf untuk meninggalkan ya seluruh hal-hal yang diharamkan. Wa nahyu murtakibiha, dan wajib pula untuk mencegah orang yang melakukan kemungkaran. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Sebagaimana wajib bagi kita untuk mengajak orang lain melakukan kewajiban. Wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi, dan wajib pula untuk mencegahnya dengan agak memaksa. Kalau dia mampu, sama seperti tadi. Wa illa wajaba alaihi ayyunkira dzalika biqalbi. Kalau enggak mampu cukup mengingkarinya dengan hati. Wa mufaraqatu mawdhi'il ma'siyah. Wa yajibu, dan wajib pula untuk meninggalkan tempat maksiat yang sedang terjadi. Misal, ini lagi ada orang lagi mabok. Lagi mabok di sini. Ya kamu jangan duduk sama orang mabok lah. Hindari majelis orang mabok. Walaupun kamu gak mabok, pas lagi mabok maksudnya. Pas lagi mabok, bukan hindari orangnya secara total, enggak. Pas dia lagi bermaksiat itu loh kamu tinggalin. Pas kamu lagi maksiat itu kamu tinggalin. Kecuali kamu ada tujuan-tujuan tertentu seperti berdakwah. Seperti berdakwah. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis thawabi. Apa definisi haram? Kemarin definisi wajib adalah sesuatu yang Allah janjikan kebaikan kalau melakukan, dan Allah janjikan keburukan kalau tidak melakukan. Sekarang definisi haram. Apa definisi haram? Sesuatu yang Allah janjikan keburukan bagi yang melaksanakan, dan Allah janjikan keburukan bagi yang meninggalkan. Ada pertanyaan? Kebaikan. Tipu tadi. Tipu tadi. Typo. Keburukan yang meninggalkan. Keburukan yang meninggalkan. Baik. Harusnya kebaikan kan? Typo guys. Ada pertanyaan? Hada wallahu subhanahu wa ta'ala al-misab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.